Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau memasak tumis toge ikan asin. Menu sederhana, simple praktis, cocok untuk menu sehari-hari. Pertama-tama siapkan 250 gram toge panjang ikan asin. Ini di tempat Bude namanya ikan jambal roti. Bude menggunakan sedikit saja, tidak semuanya. Dibelah terlebih dahulu. Dan ini cukup segini, Bude menggunakan ikan asinnya. Kemudian dibelah lagi dan dipotong-potong. Ikan asin jambal roti ini asin banget. Nanti kalau sudah dipotong-potong, direndam dengan air hangat sekitar 10 menit untuk mengurangi rasa asinnya. Setelah direndam 10 menit, dicuci bersih dan ditiriskan. Seperti ini ukurannya, mau kecil atau besar, pokoknya sesuai selera. Sambil menunggu ikan asinnya direndam dengan air hangat, Bude mencincang bawang putih 4 siung. Kali ini Bude mencincangnya menggunakan chopper mini seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada chopper, bisa mencincangnya menggunakan pisau. Satu batang daun bawang, daunnya saja ya teman-teman, tanpa batangnya. 3 buah cabai merah keriting. Yang suka pedas bisa menambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Kemudian panaskan minyak goreng. Goreng ikan asin yang tadi sudah direndam dan dicuci bersih. Digoreng sampai matang, sampai agak kecoklatan. Ini ikan asinnya sudah matang, diangkat dan sisihkan terlebih dahulu. Kurangi minyak goreng, kemudian tumis bawang putih cincangnya sampai harum, sampai agak kecoklatan. Ditumis, digoseng-goseng supaya matang merata. Ini bawang putih sudah matang. Masukkan 50 ml air, tambahkan kaldu jamur dan juga gula pasir, masing-masing 1/4 sendok makan, dan sedikit garam. Kemudian digoseng-goseng supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kemudian masukkan irisan cabenya. Digoseng-goseng kembali sampai cabenya layu. Cabai sudah layu, masukkan toge, potongan daun bawang, dan juga ikan asin yang sudah digoreng. Ditumis sebentar saja ya teman-teman, supaya togenya masih kriuk, masih crunchy. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Koreksi rasa sudah pas belum asin gurihnya. Kalau dirasa sudah pas asin gurihnya, matikan api dan siap disajikan. Tara, tumis toge ikan asin jambal roti siap dinikmati. Di video kali ini Bude mau memasak tumis sayur pakis campur teri. Pertama-tama siapkan 1 ikat sayur pakis, kemudian dipotong-potong ujungnya dan juga batangnya yang masih muda. Setelah dipotong-potong, dicuci bersih dan tiriskan. Bude juga menambahkan teri gundul, ini sudah dicuci bersih. Adapun bumbu-bumbunya, ada 5 siung bawang merah diiris-iris tipis, 3 siung bawang putih,
3 buah cabai merah keriting. Yang suka pedas tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Bahan bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng, tumis terlebih dahulu irisan bawang merah dan irisan bawang putih. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai layu. Bawang merah, bawang putih sudah layu, masukkan irisan cabenya. Ditumis kembali sampai cabenya juga layu. Ini semua bumbunya sudah layu, sudah harum. Masukkan teri yang tadi sudah dicuci bersih. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai terinya matang. Ini terinya sudah matang. Tambahkan air secukupnya atau sekitar 200 ml. Masukkan sejumput garam, kaldu jamur, gula pasir masing-masing setengah sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut. Dan ini kuah sudah mendidih, masukkan sayur pakisnya. Diaduk-aduk supaya bumbu tercampur merata. Kemudian ditutup supaya sayur pakisnya cepat matang. Dan sesekali dibolak-balik supaya matang merata. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kemudian ditutup kembali sampai sayur pakisnya matang. Ini sayur pakisnya sudah matang. Matikan api dan siap disajikan. Tara, tumis sayur pakis campur teri siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis kangkung udang rebon. Ini enak banget buat lauk sehari-hari. Disantap saat sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Insya Allah enak sedap banget. Pertama-tama siapkan 1 ikat kangkung. Ini sudah disiangi dan batang yang besar dibelah menjadi 2. Ini sudah dicuci bersih. Ada juga udang rebon. Ini sekitar 100 gram. Sudah dicuci bersih juga. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, Bude mau membuat bumbunya. Ini bumbunya sangat simpel dan praktis. Kali ini Bude menghaluskan bumbunya dengan diulek manual seperti ini. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai merah keriting. Yang suka pedas tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. 1/4 sendok makan garam. Supaya lebih mudah dihaluskan, potek-potek cabai merah keritingnya. Kemudian diulek. Bisa juga teman-teman menghaluskannya dengan di blender ataupun di chopper. Pokoknya sesuai selera.
Dan ini bumbunya sudah halus, diulek kasar seperti ini ya teman-teman. Tambahkan 1 buah tomat merah. Diiris-iris tipis seperti ini atau mau dipotong-potong dadu. Pokoknya sesuai selera. 2 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas yang diiris tipis. Bahan bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng, tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai harum. Digongsreng-gongsreng terus supaya matang merata. Ini bumbu sudah harum, masukkan udang rebonnya. Digongsreng-gongsreng kembali sampai udang rebonnya matang. Udang rebon sudah matang, tambahkan air secukupnya, ini kira-kira 100 ml. Masukkan kaldu jamur setengah sendok makan, 2 sendok makan saus tiram. Gongsreng-gongsreng kembali supaya bumbu larut dan tercampur merata, dan ditunggu sampai mendidih. Kuah sudah mendidih, masukkan kangkungnya. Ini dimasak dengan api besar, dibolak-balik terus, tidak perlu ditutup karena kangkung cepat matang. Cukup dibolak-balik terus seperti ini. Ini kangkungnya sudah matang. Masukkan irisan tomatnya, diaduk-aduk kembali, cukup sebentar saja sampai tomatnya layu. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau semuanya sudah pas, matikan api dan siap disajikan. Tara! Tumis kangkung, udang rebon siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis kacang panjang cumi asin dengan bumbu tauco. Ini enak sedap banget untuk lauk sehari-hari. Pertama-tama, rendam cumi asin dengan air panas. Ini nanti didiamkan sekitar 10 menit untuk mengurangi rasa asin pada cumi. Dan setelah didiamkan 10 menit, dicuci bersih dan ditiriskan. Ini setelah cuminya direndam 10 menit, sudah dicuci bersih, sudah ditiriskan, kemudian dipotong-potong. Mau dipotong besar atau kecil, ataupun tidak usah dipotong, pokoknya sesuai selera. Ini ada kacang panjang sudah dicuci bersih, kemudian dipotong-potong. Mau dipotong agak panjang atau sedang seperti ini, pokoknya sesuai selera. Ini kacang panjangnya sekitar 250 gram. Kacang panjang sudah dipotong-potong semua. Bude juga menambahkan 1 papan pete, ini sudah dibersihkan, ini sudah dikupas, sudah dibuang kulit arinya, dan juga dibelah menjadi 2, serta dicuci bersih. Adapun bumbu-bumbunya, ini sangat simpel dan praktis, semua diiris-iris. Ada 8 siung bawang merah, iris-iris tipis juga 4 siung bawang putih. 5 buah cabai hijau keriting, mau dipotong menyerong atau bulat kecil seperti ini, pokoknya sesuai selera. 10 buah cabai merah keriting, dipotong-potong bulat juga.
Yang suka pedas, tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Satu buah tomat merah dibelah menjadi 2, kemudian dipotong dadu agak kecil. Tambahkan juga 2 lembar daun salam serta lengkuas yang diiris tipis. Bahan bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng, tumis terlebih dahulu irisan bawang merah dan irisan bawang putih. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai bawang berambangnya layu. Ini bawang merah, bawang putih sudah layu. Masukkan potongan cabenya. Dan digonsreng-gonsreng kembali sampai semuanya layu. Bumbu sudah layu, sudah harum, sudah setengah matang. Masukkan cumi yang sudah dipotong-potong. Masukkan juga daun salam serta lengkuas dan tambahkan 1 sendok makan tauco. Bagi teman-teman yang tidak suka tauco, bisa di-skip ya teman-teman. Digonsreng-gonsreng kembali sampai tauconya matang. Kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan setengah sendok makan kaldu jamur. Bude tidak menambahkan garam karena sudah asin dari cumi dan tauconya. Gampang nanti diicip-icip, misalkan kurang garam bisa ditambah. Setengah sendok makan gula pasir. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Dan ditunggu sampai mendidih. Kuah sudah mendidih, masukkan kacang panjang. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Ini nanti dimasak sampai kuah menyusut dan kacang panjang juga matang. Supaya cepat matang, ditutup ya teman-teman. Ini kuah sudah menyusut, semuanya sudah matang. Diaduk-aduk kembali. Ini Bude memasak kacang panjangnya masih agak keras ya teman-teman, tidak terlalu matang. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Terakhir masukkan pete dan juga potongan tomat. Dimasak sampai tomat layu. Dan ini Bude juga memasak petenya cukup sebentar saja supaya masih kriuk-kriuk. Kalau teman-teman lebih suka petenya matang, silahkan ya teman-teman. Ini sudah matang, siap disajikan. Tara, tumis kacang panjang, cumi asin, bumbu tauco, siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis rebung. Menu simple, sederhana, enak banget untuk lauk sehari-hari. Dimakan dengan nasi hangat, serta ditambah dengan kerupuk, pokoknya Masya Allah enak sedap banget. Pertama-tama siapkan rebung, ini bambu petung ya teman-teman. Rebungnya besar seperti ini dijual sudah dipotong-potong. Ini sekitar 500 gram. Bude juga menambahkan daun sok atau daun melinjo. Kemudian potong-potong rebung. Ini sebelum dipotong-potong rebungnya sudah dicuci terlebih dahulu. Dipotong-potong tipis seperti ini. Potong-potong juga daun sok atau daun melinjonya.
Lanjut didihkan air, rebus irisan rebungnya di air yang benar-benar sudah mendidih. Ini direbus sampai matang, sampai rebungnya tidak pahit. Sambil menunggu rebungnya direbus, Bude mau membuat bumbunya. Adapun bumbu-bumbunya, ini ada bawang merah ukuran kecil-kecil, Bude hitung sekitar 6 siung, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting. Yang suka pedas tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Ini supaya mudah dihaluskan, cabainya dipotek-potek. Tambahkan setengah sendok makan garam supaya lebih mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskan bumbunya dengan diulek manual seperti ini. Teman-teman bisa juga menghaluskannya dengan di blender ataupun di chopper. Ini bumbunya sudah jadi, diulek kasar seperti ini. Kemudian Bude cek rebungnya sudah matang atau belum. Ini kuahnya sudah menyusut, rebung sudah matang dan sudah tidak pahit. Segera angkat, kemudian langsung dicuci di air yang mengalir. Lanjut, panaskan minyak goreng, tumis bumbu yang sudah dihaluskan, ditumis, digongsreng-gongsreng sampai harum supaya tidak bau langu khas cabai. Dan ini bumbu sudah setengah matang, masukkan 2 lembar daun salam serta irisan lengkuas. Ditumis, digongsreng-gongsreng kembali sampai bumbunya matang. Ini bumbu sudah matang, tambahkan 1 sendok makan tauco. Tauco ini membuat tumisan rebungnya makin enak sedap. Tapi bila teman-teman tidak suka tauco, bisa di skip. Digongsreng-gongsreng sampai tauconya juga matang. Dan ini bumbunya sudah harum, sudah matang. Tambahkan air secukupnya. Ini sekitar 200 ml. Tambahkan kaldu jamur dan juga gula pasir, masing-masing setengah sendok makan. Tambahkan juga lada bubuk, ini sekitar 1/4 sendok teh. Diaduk-aduk supaya bumbu larut. Dan bila kuah sudah mendidih, masukkan rebung yang sudah direbus. Dan juga potongan daun sok atau daun melinjo. Diaduk-aduk supaya bumbu tercampur merata. Ini dimasak sampai kuah menyusut dan juga bumbunya meresap ke rebungnya. Ditutup supaya cepat matang. Dan ini rebung serta daun sok atau daun melinjonya sudah matang. Kuah sudah menyusut, bumbunya juga sudah meresap. Diaduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Dan ini kurang asin sedikit, Bude menambahkan sejumput garam. Dan diaduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Dan ini tumis rebungnya sudah matang, siap disajikan. Tara, tumis rebung siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis daun labu siam campur ebi atau udang kering. Menu sederhana, simple, praktis. Enak banget untuk lauk sehari-hari. Mau tahu cara membuatnya dan apa saja bumbunya? Yuk simak video Bude sampai selesai. Pertama-tama siapkan daun labu siam. Ini sudah disiangi. Dipilih daun dan batangnya yang masih muda. Ini juga sungutnya dibuang karena sungutnya keras. Ini sudah dicuci bersih. Ada juga ebi yang sudah direndam dengan air hangat dan dicuci bersih.
Ini sekitar 100 gram. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Adapun bumbunya sangat simpel. Ada 4 siung bawang putih yang digeprek kemudian dicincang kasar. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Ini setelah digeprek, dicincang kasar ya teman-teman. Kemudian ada cabai merah keriting 5 buah, diiris-iris menyirong atau bulat sesuai selera. Yang suka pedas, tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Lanjut, panaskan minyak goreng, tumis bawang putih cincang dan irisan cabainya. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu matang dan harum. Ini bawang putihnya sudah mulai kecoklatan. Digongsreng-gongsreng terus supaya matang merata. Kemudian masukkan ebi yang tadi sudah dicuci bersih. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai ebinya matang. Kemudian masukkan air secukupnya, ini sekitar 200 ml. Masukkan garam, kaldu jamur masing-masing 1/4 sendok makan dan gula pasir setengah sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut. Dan ini kuahnya sudah mendidih, masukkan daun labu siamnya. Ini dimasak dengan api besar ya teman-teman, supaya sayurannya tetap hijau. Ini tidak perlu ditutup, cukup dibolak-balik terus sampai matang. Ini seperti menumis sayur kangkung, cepat matang. Dibolak-balik terus supaya matang merata. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau sudah pas, ini sudah matang, matikan api dan siap disajikan. Tara, tumis daun labu siam campur ebi, siap dinikmati. Menu sederhana, simple, praktis, enak banget untuk lauk sehari-hari. Ini pertama kali Bude memasak daun labu siam, karena di Jogja belum pernah Bude menjumpai pedagang sayur menjual daun labu siam. Dan kemarin Bude jalan-jalan ke daerah Magelang, kebetulan ada yang jualan daun labu siam. Bude coba membeli, penasaran seperti apa rasanya tumis daun labu siam. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.